Sekarang kita masuk kepada ahli waris. Tadi sudah harta warisan, kemudian pewaris, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk untuk sudah menghitung harta warisannya dan proses-proses yang harus dilalui supaya nanti berjalan lancar. Yang ketiga tentu saja adalah ahli waris. Di sini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris berdasarkan KUH Perdata ya. Yang pertama, orang yang bersangkutan harus mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang dapat timbul karena satu, adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Jadi punya hubungan darah ya. Baik sah maupun luar kawin. Karena kayak yang luar kawin nanti bisa dibuatkan bentuk pengajuan untuk tetap mendapatkan warisan terhadap keturunannya yang sedarah tadi. Itu diatur dalam pasal 832 KUH Perdata. Yang kedua, ada surat wasiat tadi kan, suatu pemberian melalui sebuah wasiat yang tadi sudah Bu Lili sampaikan di awal di pasal 874 kita sebut sebagai testamentary surat wasiat. Kemudian yang kedua, orang yang akan menjadi ahli waris harus sudah ada. Jadi bukan masih dalam rencana atau belum lahir. Ya kan? Dan masih ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi ahli waris harus masih hidup ketika pewaris sudah meninggal dunia. Dalam kondisi pewaris dan ahli waris itu meninggal bersama, itu juga akan ada aturannya, saudara. Ada pasal yang mengatur. Namun seperti tadi Bu Lili sampaikan, di sini Bu Lili baru menyampaikan materi ini dalam bentuk pengenalan perencanaan warisan. Tentu saja tidak bisa seluruhnya Bu Lili sampaikan, tetapi nanti ada hal-hal yang memang masih perlu lanjutannya. Ya, next time kita bisa lagi ketemu ya saudara untuk memperdalam topik ini. Kemudian yang C adalah orang yang menjadi ahli waris bukan merupakan orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap, misalnya gila atau keterbelakangan mental gitu loh saudara, dan menolak warisan. Itulah 3 syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Ini yang dulu tadi sampaikan saudara, banyak contoh-contoh sengketa yang terjadi dalam hal warisan ketika seseorang dengan harta warisan yang sangat besar itu tidak membuat perencanaan warisan dengan baik ya saudara. Sebenarnya setiap keluarga itu membuat perencanaan warisan. Kalau yang hartanya tidak terlalu banyak saja membuat perencanaan warisan. Nah, apalagi yang hartanya begitu banyak, saudara, itu akan menimbulkan banyak sengketa, saudara. Contoh di sini nanti saudara-saudara juga bisa lebih memperdalam kalau tertarik ya masalah sengketa-sengketa ini. Di sini Bu Lili hanya sampaikan beberapa saja. Misalnya sengketa warisan kapal api, ya kan? Terus ini ada sita marital yang ini kasus perceraian itu, sehingga yang disebut sita marital sebelum kasusnya itu clear mendapatkan keputusan dari pengadilan, maka hartanya itu harus dilakukan sita marital supaya tidak berkurang jumlahnya atau bisa diganti dengan barang yang lain yang bisa ditukar gitu, maka itu harus diamankan. Ini kejadiannya adalah Siti Halimah dengan Pak Bambang gitu ya, apalagi yang sengketa Maspion Group itu saudara dengan Pak saudara gitu ya, antara Pak Ali Markus dengan saudaranya, itu juga menjadi satu persoalan di dalam estate planning. Nah saudara, ada sebuah kasus juga di mana sebenarnya ini memang benar ahli waris saudara, dan kemudian pewaris yang notabene adalah ayahnya itu telah meninggal.
Tetapi selama 18 tahun tuh ahli waris itu adalah anaknya, itu nggak bisa loh dapatkan harta ayahnya yang disimpan di BCA. Sehingga ahli waris ini menggugat BCA. Ya prosesnya sampai panjang. Kenapa begitu, saudara? Karena sebenarnya kalau di bank itu ada peraturan, saudara. Seperti yang Bu Lili tuliskan di sini ya, tunjukkan pada pasal 2 ayat 1 itu bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanan nasabah. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia itu ada aturannya. Jadi enggak serta-merta kalau kita menunjukkan kartu keluarga, kemudian kita sudah bisa mendapatkan harta warisan gitu loh dari milik ayah kita yang memang sebenarnya kita adalah ahli warisnya. Kenapa? Tergantung harta warisnya itu disimpan di bank, berarti harus mengikuti peraturan Bank Indonesia, begitu saudara. Nah ini beberapa aturannya, bisa dibaca di slide ini ya saudara. Jadi aturannya itu harus dipahami. Jadi pewaris harus mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya pewaris itu hendak memberikan warisannya, tetapi harta warisan itu adalah merupakan harta warisan yang disimpan di bank. Maka dipenuhi persyaratannya ini supaya tidak merepotkan atau seperti kasus tadi ya, kesulitan untuk mencairkan harta waris tersebut. Begitu pula dengan warisan tanah dan bangunan, itu kan berbeda lagi saudara aturannya. Jadi tergantung sekarang warisannya, estate-nya itu dalam rupa apa gitu loh. Ini harus memenuhi aturan yang berlaku. Oke. Kita sekarang masuk pada bagian akhir yaitu hukum waris yang berlaku di Indonesia. Nah, saudara, jadi aturan hukum waris di Indonesia itu mengizinkan atau memperbolehkan ahli waris untuk memilih, saudara, hukum waris mana yang akan digunakan. Karena di Indonesia itu berlaku 3 hukum waris, yaitu hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Nah, persoalan bisa terjadi, saudara, kalau ternyata ahli waris itu bukan satu orang, saudara, tetapi lebih dari satu orang. Katakanlah misalnya ada 3 ahli waris. Maka masing-masing ahli waris tersebut akan memilih hukum yang berlaku masing-masing yang menguntungkan bagi dirinya masing-masing. Nah, ini yang terjadi kerepotannya. Kalau tidak sepakat pada satu hukum waris di antara ketiga ahli waris itu, itulah saudara, ketidaksepakatan ini akan menimbulkan sengketa. Dan sengketa itu bisa panjang dan berlarut-larut. Sehingga harta waris itu menjadi tidak bertuan selama sengketa itu belum selesai. Itulah sebabnya saudara, seperti Bu Lili sampaikan, estate planning ini betul-betul harus menjadi concern bagi pewaris untuk dia mencantumkan lebih awal sebenarnya tentang kesepakatan tersebut. Kalau tidak ya kejadiannya seperti yang ada ini saudara. Dan jangan heran ya, sebenarnya kalau kita lihat data bisa dilihat di www.hukumonline.com. Di sini ternyata 2 dari 10 kasus persengketaan di Indonesia itu berkaitan dengan harta waris. Bukankah fakta ini membuktikan apa, saudara? Estate planning itu sudah mutlak harusnya dibuat, bukan sebuah pilihan atau biarinlah nanti itu diurus sendiri oleh para ahli waris. Nah, itu akan terjadi sengketa-sengketa yang panjang, saudara. Ya. Kasus sengketa waris menempati posisi nomor 2 dalam perkara di pengadilan agama dan nomor 6
dalam perkara perdata di pengadilan umum. Demikian saudara ya. Sengketa itu bisa menyebabkan saudara, keluarga jadi putus hubungan dan terjadi perselisihan panjang yang sangat menyakitkan yang sejatinya tidak dikehendaki oleh pewaris sebenarnya. Hanya masalah apa? Masalah ketidaktertiban, ketidakdisiplinan atau ketidakinginan untuk membuat estate planning, karena dianggap aduh estate planning itu kan sesuatu yang bicara kematian ya. Itu kan tabu ya. Itu kan sepertinya rebutan warisan. Nah, hal itu sebenarnya tidak seperti itu. Justru itu untuk mengamankan. Oke, saudara, jadi ada 3 jenis hukum waris. Yang pertama sistem hukum waris perdata, itu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk golongan keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Kedua, sistem hukum waris adat, diatur berdasarkan hukum adat masing-masing daerah, berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut. Kemudian juga ada hukum waris Islam ya. Hukum waris Islam itu juga masih banyak, masih ada beberapa ya saudara yang bisa dipelajari ya. Ada perhitungan mazhab Syafi'i, perhitungan mazhab Hambali, perhitungan mazhab Maliki, perhitungan kompilasi hukum Islam. Ini kompilasi hukum Islam, jika berminat juga bisa dibaca bukunya. Demikian ya saudara hukum waris Indonesia. Nah, sekarang mengenai kekayaan yang dapat diwariskan atau vermogen, itu apakah hanya tadi berupa harta saja kekayaan itu, atau harus dikurangi dengan kewajiban? Nah, di awal tadi Bu Lili sudah sampaikan yang namanya kekayaan itu tidak melulu harta, saudara, tapi harus dikurangkan dengan apa? Kewajiban. Seperti yang ini tertulis di slide ya, ini ditegaskan kembali. Kekayaan atau vermogen adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai pewaris, yang mempunyai nilai uang. Jadi hak dan kewajiban, bukan hanya hak saja. Demikian saudara ya. Dalam pernikahan yang diatur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, di situ suatu perkawinan itu harus dijelaskan di awal apakah perkawinan tersebut itu membutuhkan perjanjian pisah harta atau perjanjian campur harta. Ketika diperlukan perjanjian pisah harta, itu harus dituliskan di awal saudara, sebelum pernikahan itu dilangsungkan, sehingga menjadi jelas untuk kedepannya. Karena sebenarnya harta benda perkawinan itu ada harta bawaan sebelum perkawinan. Jadi masing-masing suami dan istri itu sudah mempunyai harta bawaannya masing-masing. Tapi juga ada harta perolehan, yaitu harta sesudah perkawinan, ya, yang sering disebut harta bersama itu loh saudara, atau harta gonogini, ya. Maka kalau itu sifatnya adalah campur harta, tentu antara harta bawaan dan harta perolehan itu sudah tidak dipisahkan lagi. Namun kalau ternyata itu ada perjanjian pisah harta, berarti ada harta bawaan terpisah dan ada harta perolehan sesudah perkawinan. Nah, begitu saudara. Tentunya Bu Lili ingin memberikan banyak contoh ya saudara. Misalnya kalau ternyata ada perjanjian pisah harta. Nah, perjanjian pisah harta itu bagaimana dijalankan untuk perkawinan pertama. Ketika istri pertama meninggal, kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua.
karena di Indonesia berlaku asas monogami kan, kitab undang-undang hukum perdatanya. Itu bagaimana cara pendistribusian warisannya. Semuanya itu ada, saudara, semua itu diatur. Ya, nah dalam kesempatan yang akan datang, itu kalau memang ada slot lagi, kita akan bicarakan ya. Bu Lili akan memberikan contoh-contohnya satu persatu, satu kasus, kemudian cara untuk penyelesaiannya, pembagiannya, dan siapa yang mendapatkan. Terus kalau KUHP ini mengenal ada 4 golongan, golongan 1 itu siapa saja, oh istri dan anak-anak misalnya ya. Terus yang golongan 2 itu siapa saja, terus hubungan horizontal, vertikal banyak saudara ya. Namun untuk pertemuan perencanaan warisan kali ini, Bu Lili menyampaikan pada hal-hal yang bersifat pengenalan. Ya, demikian saudara-saudara, selamat pagi, semoga bermanfaat. See you and stay healthy.